Bab 3020. Menggunakan monster jiwa untuk mencari jalan. Setelah monster jiwa ini mati, mereka hanya akan bereinkarnasi sebagai pecahan jiwa dewa dan tidak akan benar-benar mati, jadi tidak ada rasa takut. Sebelumnya juga sudah mencoba menggunakan api suci yang ditakuti monster jiwa sebagai sangkar, tetapi benda ini tidak peduli sama sekali dan terus menabraknya. Karena tidak bisa menakuti mereka, jadi harus mencari cara lain. Dengan lambaian lengan Erikin, berbagai reiki muncul di dalam kandang dan mereka digantung di salah satu ujung kandang. Di antara aura tersebut ada reiki, energi vitalitas, energi abadi dan juga ada energi pencerahan serta energi kehidupan. Karena monster jiwa ini tidak takut, kalau begitu ketika ada makanan yang kamu suka di dekat bibir, maka pasti akan ada keinginan untuk hidup bukan? Merasakan aura yang tiba-tiba muncul dari tirai tipis, beberapa monster jiwa langsung menjadi gelisah, seolah-olah mencium aura Black Demon lagi. Namun, aura itu dipisahkan oleh Erikin dengan tirai tipis reiki, sehingga dia bisa menciumnya, tetapi tidak bisa memakannya. Ada juga beberapa aura yang membuat monster jiwa tetap bergeming dan terus menabrak kandang dengan panik. Tidak peduli apa situasinya, Erikin tetap diam dan terus mengamati. Setelah beberapa saat, hanya ada satu monster jiwa yang tersisa di kandang. Itu adalah monster yang tergoda oleh nafas kehidupan. Namun, monster jiwa tidak bisa memakan aura ini dan menjadi semakin cemas, lalu gerakannya menjadi sangat gila. Erikin merenung sejenak, lalu mengeluarkan energi kehidupan yang sangat halus dan terbang memasuki mulut monster jiwa. Setelah monster jiwa menelannya dalam satu suap, matanya menunjukkan kepuasan dan dia tidak lagi gelisah, melainkan menjadi tenang. Tampaknya setiap makhluk, bahkan monster jiwa pun juga takut mati. Hal lain yang tidak cukup menggiurkan, namun energi kehidupan membuat monster jiwa menggila. Erikin meremas dagunya sambil tersenyum. Setelah beberapa percobaan, Erikin menemukan bahwa selama monster jiwa ini secara teratur diberikan sedikit energi kehidupan, maka dia akan menjadi sangat tenang dan tidak cukup gila untuk menghancurkan diri mereka. Berhasil. Erikin mengangkat tangannya dan sangkar reiki membungkus beberapa monster jiwa yang berukuran lebih dari 1 kaki panjangnya. Lalu dia membawa ini dan kembali ke tim. Teman seiman Kin, apa yang kamu lakukan? Ketika Erikin membawa kembali 6 monster jiwa, kelopak mata kakak sepenguruan Zen melonjak liar dan wajahnya membiru. Ada apa dengan Erikin? Monster jiwa terbuat dari pecahan jiwa dewa, dengan IQ yang sangat rendah, hampir hanya tahu cara melahap dan membunuh. Dan karena terhubung dengan aura tempat ini, jadi dia tidak bisa dibawa keluar dari jurang galaksi. Apa yang kamu lakukan dengan menangkap benda berbahaya ini? Membawa benda ini untuk penelitian, mungkin monster jiwa ini dapat membimbingmu ke arah yang benar dalam badai reiki. Erikin berkata ringan. Bila membawa monster jiwa kembali dan tidak memberi penjelasan, sepertinya jantung semua orang akan berdetak sangat cepat. Misalnya seperti Hana Guo. Gadis kecil ini teringat adegan diserang oleh monster jiwa sebelumnya, jadi wajahnya menjadi pucat. Tapi semuanya tidak perlu khawatir, benda ini dikurung dengan sangat kuat olehku dan aku juga memilih monster jiwa berukuran kecil dan basis kultivasinya juga rendah, sehingga tidak akan mengancam keselamatan semua orang. Dalam badai reiki, aku memiliki kompas di tanganku, jadi apakah aku masih membutuhkan monster jiwa ini untuk mengidentifikasi bahaya? Kakak sepenguruan Zen terdiam beberapa saat dan mengerutkan kening. Tidak ada salahnya dengan mencoba banyak metode, lagi pula bukannya juga terjadi masalah pada kompas ini sebelumnya, kata Erikin. Kakak sepenguruan Zen menggelengkan kepalanya, mencibir dan berhenti berbicara. Dia hanya merasa bahwa Erikin, seorang pertapa abadi, sedikit gila. Tapi mengandalkan monster-monster jiwa ini yang tidak bisa berbicara atau bahkan tidak memiliki IQ untuk menentukan arah, itu memang suatu cara yang sangat bodoh. Namun, tatapan si brewok sedikit berubah. Melihat cara kerja Erikin, dia merasa familiar yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah dia telah teringat sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya.
Kak Erik, kamu bisa menangkap monster-monster jiwa ini dan mereka juga sangat patuh. Sedangkan Haniguo, matanya menunjukkan keterkejutan. Dia pernah berdiskusi dengan Erikin tentang hal ini sebelumnya, tetapi tidak menyangka Erikin benar-benar menangkap monster jiwa dan mulai mencobanya. Dan Haniguo sendiri tahu lebih banyak tentang galaksi daripada sesama murid lainnya. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menangkap monster jiwa ini hidup-hidup. Dan ini juga merupakan alasan yang sangat penting mengapa tidak ada yang berhasil mempelajari monster jiwa. Aku menggunakan beberapa trik, tetapi tidak ada gunanya bila hanya menangkapnya. Yang terpenting mereka dapat membawa manfaat bagi kita. Erikin tertawa. Energi kehidupan terlalu menakutkan, jadi dirinya tidak memberitahu Haniguo. Selanjutnya selama perjalanan, Erikin berada di tim dan memulai meneliti. Pertama-tama dia melepaskan beberapa monster jiwa secara langsung dan membiarkan makhluk ini pergi. Di tubuh monster jiwa, ada tanda di atasnya, sehingga Erikin dapat merasakan arah dan jarak yang mereka tempuh. Namun, upaya ini gagal total. Ketika monster jiwa melihat mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan kebebasan, mereka bahkan tidak peduli dengan energi kehidupan dan segera berlari liar, melarikan diri ke segala arah. Tetapi ketika monster-monster jiwa ini berlari sebentar dan merasa sudah keluar dari bahaya, barulah mereka akan menemukan tempat untuk berhenti. Kemudian berbaring dengan malas dan tidak terus melarikan diri, seperti monster jiwa yang dia lihat sebelumnya. Benar, dirinya telah mengamati sebelumnya bahwa monster jiwa ini tidak seperti kultivator biasa yang harus menghindari badai Reiki, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terus membuka rute baru? Erikin mengerutkan kening. Dengan begitu, monster jiwa cukup untuk memandu beberapa tempat aman sementara, tetapi tidak cukup untuk mendeteksi jalan. Artinya, tidak ada gunanya. Melihat Erikin tenggelam dalam pikirannya setelah monster jiwa pergi, lalu dia seperti menemukan sesuatu, kakak sepenguruan Zen mencibir. Terlalu naif jika ingin menggunakan objek ini untuk mencari arah. Benar-benar mustahil untuk berhasil. Harus terus membuat para monster jiwa ini dalam situasi bahaya, sehingga mereka dapat terus berlari dan mereka harus meninggalkan jejak di sepanjang rute. Menemukan letak masalah, pikiran Erikin kembali berputar. Namun, bagaimana membuat mereka merasa takut, bahkan jika itu aku, mereka tidak begitu takut. Oh iya. Benda-benda ini sangat fanatik terhadap energi kehidupan, bagaimana dengan kebalikan dari energi kehidupan? Mata Erikin tiba-tiba berbinar. Energi kehidupan sendiri menggunakan roh sisa, karena hanya energi kehidupan yang dia keluarkan yang paling murni. Namun energi kematian dapat membeku dengan sendirinya. Ketika memahami jalan hidup dan mati, dirinya pun mampu membekukan aura kehidupan dan kematian. Segumpal energi kematian muncul di ujung jari dan Erikin dengan cepat melakukan uji coba baru. Yang membuat Erikin senang adalah, seperti yang dia duga, monster jiwa ini gemetar ketakutan pada energi kematian. Namun kali ini, dia tidak melepaskan monster jiwa, tetapi memikirkannya terlebih dahulu dan menggambar ulang beberapa pola dewa. Ketika dia melepaskan monster jiwa lagi, Erikin melambaikan tangannya dan nyala api muncul di belakangnya, menghalangi sepenuhnya jalan kembali monster jiwa. Dan di punggung setiap monster jiwa, ada jejak pola dewa yang mengambang dengan nafas energi kematian, yang terus-menerus memancarkan ancaman, seolah-olah kematian mengejar di belakang. Dengan cara ini, setelah monster-monster jiwa ini dilepaskan, hanya ada satu cara, yaitu melarikan diri. Lalu dengan tingkat kecerdasan mereka yang rendah, mereka tidak bisa menilai tanda pola dewa sama sekali. Monster jiwa hanya secara naluriah merasa bahwa nafas kematian terus mendekat di belakangnya, jadi dia akan terus melarikan diri dengan panik. Bersambung.